Semua generasi yang muda seperti milenial dan Gen Z, mereka udah percaya dan investasi ke kripto. Sedangkan generasi di atas kita sebutnya kan boomers ya. Mhm, Mereka rada susah menerima konsep kripto. Bahkan mmm, beberapa triliuner yang saya ketemui seperti kemarin juga saya podcast dengan Pak Sandi Uno juga kan mhm, dia juga masih rada susah menerima konsep Bitcoin sehingga porto Bitcoin dia hanya cuma 1 sampai 2% dari mhm. overall net worth dia. Nah, ini yang saya lihat bahwa anaknya atau generasi berikutnya, mereka lebih memahami konsep Bitcoin itu cara kerjanya seperti apa, underlying-nya gimana, Mhm. sehingga akhirnya nanti ketika terjadi warisan turun, saya yakin Gen Z ataupun milenial yang menerima warisan akan mengalokasikan lebih banyak dari yang mungkin dari generasi sebelumnya cuma 1%, Gen Z kita bilang lah yang milenial yang akan terima duit berikutnya, terima warisan bisa naik ke 3 sampai 5%. Dan itu Oh, yang oke. saya bilang, saya pernah sebut di sosmed saya, dan lain sebagainya, saya pernah sebut itu, kita sebut the great wealth transfer. Karena di Oke. saat itulah warisan turun dari generasi di atas kita ke generasi yang lebih muda. Mhm, Dan juga mhm, pemimpin-pemimpin baru kan otomatis nanti pemangku kepentingan di regulator kita juga akan regenerasi lagi ke mhm, orang-orang yang lebih muda. Dan mhm. bahkan kalau Mbaknya lihat sekarang di OJK ini dominasinya orang-orang muda semua loh. Betul, Dan mereka betul. sangat paham kripto dengan luar biasa. Mhm, Jadi makanya mhm, kenapa regulasi Indonesia dipimpin OJK ini berkembangnya sangat cepat. Semua generasi yang muda seperti milenial dan Gen Z, mereka udah percaya dan investasi ke kripto. Sedangkan generasi di atas kita sebutnya kan boomers ya. mhm, Mereka rada susah menerima konsep kripto. Bahkan mmm, beberapa triliuner yang saya ketemui seperti kemarin juga saya podcast dengan Pak Sandi Uno juga kan mhm, dia juga masih rada susah menerima konsep Bitcoin sehingga porto Bitcoin dia hanya cuma 1 sampai 2% dari mhm, overall net worth dia. Nah, ini yang saya lihat bahwa anaknya atau generasi berikutnya mereka lebih memahami konsep Bitcoin itu cara kerjanya seperti apa, underlying-nya gimana, mhm. sehingga akhirnya nanti ketika terjadi warisan turun, saya yakin Gen Z ataupun milenial yang menerima warisan akan mengalokasikan lebih banyak dari yang mungkin dari generasi sebelumnya cuma 1%, Gen Z kita bilang lah yang milenial yang akan terima duit berikutnya, terima warisan bisa naik ke 3 sampai 5%. Dan itu Oh, yang oke. saya bilang, saya pernah sebut di sosmed saya, dan lain sebagainya, saya pernah sebut itu, kita sebut the great wealth transfer. Karena di Oke. saat itulah warisan turun dari generasi di atas kita ke generasi yang lebih muda. Mhm, Dan juga mhm, pemimpin-pemimpin baru kan otomatis nanti pemangku kepentingan di regulator kita juga akan regenerasi lagi ke mhm, orang-orang yang lebih muda. Dan mhm. bahkan kalau Mbaknya lihat sekarang di OJK ini dominasi